Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, menginginkan kesuksesan, menginginkan kesenangan di dunia maupun setelah kehidupan dunia. Siapapun dia, dimanapun dia berada, bagaimanapun kondisinya, manusia yang beda-beda ini punya kesenangan yang sama, yaitu pengen bahagia. Hadirin yang mulia, kita berjumpa dengan orang yang kaya raya, uangnya banyak, mobilnya banyak. Ketika kita tanya, Pak, sampean pengen seneng atau pengen susah? Maka jawabannya sama, pengen seneng. Orang miskin gak punya apa-apa, baju pun pinjem kalau perlu. Kalau kita tanya, Pak, sampean pengen seneng nopo pengen susah? Maka jawabannya pengen seneng. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah manusia. Dimanapun dia berada, kapanpun dia, umurnya berapapun, punya kesukaan yang sama, pengen seneng, pengen mulia, pengen sukses. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mencapai kesenangan ini manusia terbagi-bagi. Golongan yang pertama adalah manusia yang dia beranggapan bahwasannya dengan pikirannya sendiri, dengan dunia, dia akan bahagia. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang-orang yang seperti ini, dia menuruti segala kemauannya, dia menuruti segala keinginannya. Dia pengen bangun rumah, rumah pun dibangun. Dia pengen bisnisnya pun ditingkatkan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketahuilah, orang yang seperti ini dia tidak akan bahagia. Orang yang seperti ini dia tidak akan bahagia. Kenapa hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena kenikmatan-kenikmatan dunia ini tidak diciptakan oleh Allah untuk memuaskan hawa nafsu manusia. Manusia ini merasakan dunia seperti apapun, tetap saja gak akan ada puasnya. Di dalam sebuah hadis diceritakan, andai kata anak Adam itu memiliki satu gunung emas. Satu gunung emas itu sudah banyak apa belum, Pak? Masya Allah, satu gunung itu emas. Kita lihat di samping terangkil itu gunung tanah saja, dikeruk bertahun-tahun gak habis-habis, berbulan-bulan gak habis-habis. Bagaimana kalau satu gunung emas? Mungkin kalau kita wokeh. Hadirin yang mulia, ketika kita sudah punya satu gunung emas, bukan kita berhenti di situ, hadirin. Kalau manusia itu punya satu gunung emas, kata baginda Nabi, maka dia ingin mempunyai gunung yang kedua. Kalau sudah punya dua gunung emas, masih kurang lagi, pengen yang ketiga, pengen yang keempat. Dan tidak akan berhenti keinginan seorang manusia, sehingga mulutnya dibungkam dengan tanah, masuk kuburannya masing-masing. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah manusia. Manusia kok pengen puas di dunia, gak akan bisa. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini pengen makan yang enak, maka dia mengundang koki-koki ahli dari seluruh dunia untuk menciptakan makanan yang terenak. Hadirin yang mulia, maka terciptalah, tersajilah makanan yang paling enak di dunia, sehingga jarak 1 kilo saja hidung kita sudah mencium harumnya. Hadirin yang mulia, maka ketika kita suapan pertama makan makanan itu, seperti mau lepas kepala kita, saking enaknya. Hadirin yang mulia, teruskan saja, 2 suap, 3 suap, 4 suap, sampai 1 piring habis, suruh nambah lagi, sudah tidak bisa. Jadi dunia itu makanan paling enak pun lama-lama perut kita nggak bisa. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pengen rumah yang sangat besar. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingin menikmati rumah yang besar itu. Tapi ya nggak bisa. Tempat yang kita nikmati paling banter 1 kasur saja.
Lebih dari itu mubeng tengok main malah dangu-dangu dengkelan sikile. Hati yang mulai itulah manusia. Kalau pengen nuruti hawa nafsunya di dunia ini nggak akan bisa. Dan hati yang mulia manusia itu lemah. Maunya besar, ternyata yang dicapai itu sedikit. Manusia pengen makan yang banyak. Seperti kalau kita ini puasa Ramadan itu, Masya Allah, itu kalau sudah masuk asar itu sudah mulai ngelamun tuh. Itu nanti nasinya 1 bakul saya habiskan. Nanti es tehnya itu 1 teko tak habiskan sendiri. Panggangnya 1. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, buka tenan. Maka 1 piring sudah enggak kuat berdiri, enggak kuat tarawih hadirin. Hadirin mulia, itulah manusia. Manusia pengen jalan-jalan. Pokoknya saya ini pengen refreshing, saya ini pengen seneng. Hadirin yang mulia, maka dia jalan ke sana, jalan ke sini, sampai akhirnya enggak kuat jalan. Manusia, sebagian manusia itu punya pikiran, jalan-jalan itu capek, paling enak itu tidur. Maka akhirnya dia siapkan kasur yang empuk, ruang yang dingin sejuk, tidur di situ aja. 1 jam tidur, 2 jam, 4 jam, 5 jam. Lama-lama tidur pun nggak kuat aja. Seperti ketika bayan begini. Mungkin sebagian ini mata saya itu minta tidur ini kebanyakan tahajud ini. Maka ditidurkan. Lama-lama nanti nggak kuat juga, punggungnya mau putus aja. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah manusia. Manusia itu fisiknya enggak kuat, kemauannya banyak, dan dunia tidak mencukupi kemauannya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadikan kita puas, yang bisa menjadikan kita ini senang, hanyalah surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya surga saja. Selagi orang itu belum masuk surga, hawa nafsunya tidak akan terpuaskan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, surga ini Allah Subhanahu wa taala setting untuk memuaskan manusia. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyiapkan surga. Dan surga itu apa? Standarnya apa? Standarnya walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Yang kamu mau apa saja sudah disiapkan oleh Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkatannya bukan mau, kerentek di hati pun apa yang kita inginkan didatangkan oleh Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau kita duduk-duduk di surga, melihat burung terbang, maka kita berandai-andai, alangkah enaknya ya kalau burung ini jadi panggang aja. Hadirin yang mulia, seketika burung ini langsung jadi panggang aja. Kalau di dunia gimana? Melihat kambing, alangkah enaknya kalau di satinggih mau nggonyinan beleh, tempilingi sing gadah mungkin. Tentang surga mboten, bayangane tek langsung ditugakne kali Gusti Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai suatu ketika orang-orang surga itu ditari kali Gusti Allah. Wong surga njaluk opo tak wae. Maka yang ahli surga mengatakan, "Ya Allah, semuanya sudah ada. Mau minta apa lagi?" Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tiang surga niku sampai bingung badhe nyuwun napa, sampai bingung. Nek kita nu teng donya pripun? Nyuwune kathah, sing didhisikne sing pundi bingung. Pengen bangun omah, pengen tuku sawah, pengen tuku mobil, pengen ngopeni sapi, ngopeni kebo, ngopeni kucing. Hadirin yang mulia, tapi duitnya mboten cukup. Beli kambing dulu. Nanti kalau udah cukup baru bikin rumah. Itu kalau di dunia hadirin. Kalau di surga itu nopo-nopo wonten sampai bingung jaluk nopo melih. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini jangan bercita-cita jadi manusia dunia, bercita-citalah jadi penduduk surga. Insyaallah hadirin. Pokoknya selagi kita itu inginnya belum surga, berarti kita itu masih salah, kita itu masih belum pinter. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, lah surga niku sing ngiseni sinten? Surga itu yang ngisi siapa?
Di dalam Al-Quran dikatakan, innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hadirin yang mulia, orang yang mendapatkan kabar gembira untuk masuk surga adalah innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan saya Allah. Orang-orang yang di dalam hatinya ada iman yang benar kepada Allah. Inilah orang-orang yang akan masuk surga. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tuh baiknya kayak apa? Hebatnya kayak apa? Kayanya kayak apa? Gantengnya luar biasa. Kalau tidak mengatakan Rabbunallah, keimanan yang lurus masuk dalam hatinya, maka tidak akan masuk surga. Jurusannya satu saja, ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk surga itu seperti orang mau naik pesawat gitu hadirin. Orang tuh kalau mau naik pesawat harus punya apa, Pak? Harus punya tiket. Lah tiketnya masuk surga itu ya innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang di dalam hatinya ada iman yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, kalau orang itu punya tiket naik pesawat pakai baju koko, boleh masuk, Pak? Masuk pesawat naik pakai kaos, boleh masuk? Boleh. Hadirin yang mulia, semiskin apapun seseorang, kalau punya tiket, ya boleh numpak pesawat. Begitu juga kalau orang itu punya tiket surga, miskin pun nanti di surga langsung jadi kaya. Walaupun kaya raya pakai jas, mobilnya bagus, mau naik pesawat, tiketnya mana, Pak? Belum beli. Oh, pulang saja sampean. Begitu juga walaupun kita ini kaya raya, nggak ada iman, ya nggak bisa masuk surga. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini luruskan keimanan kita. Insyaallah hadirin. Iman kepada Allah kita luruskan. Iman kepada Rasulullah kita luruskan. Iman kepada Al-Qur'an kita luruskan. Tanamkan dalam hati tidak ada yang berhak disembah, dicintai, ditakuti, diharapkan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nah, begitu. Harus tertanam betul dalam hati. Tidak ada yang saya cintai, saya harapkan, saya takuti melebihi siapa? Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita luruskan iman kita kepada baginda Nabi. Tanamkan dalam hati satu-satunya jalan menuju keselamatan dunia akhirat adalah dengan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selamat itu bukan hanya orang yang innalladzina qalu rabbunallah, tidak. Tapi innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang akan mendapatkan kabar gembira mengenai surga adalah orang-orang yang iman, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu walaupun iman setinggi apapun, kalau imannya enggak istiqomah, mati dalam keadaan enggak iman, iman yang dulu ora kanggu. Hadirin yang mulia, iman itu enggak seperti uang. Kalau uang sekarang punya, habis itu enggak diurusi, nanti kapan-kapan untuk beli masih bisa. Tapi kalau iman enggak, kalau iman kok enggak kita pertahankan sampai malaikat Israel datang, langsung mboten kanggo kabeh. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kalau ingin surga, kita harus iman, tsumma istaqamu, istiqomah urusan iman. Insyaallah hadirin. Istiqomah urusan iman kepada Allah. Maknanya bagaimana? Maknanya dalam keadaan apapun, harapan kita hanya kepada Allah. Dalam keadaan apapun, yang kita takuti hanya Allah. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, kadang-kadang orang itu iman tapi nggak istiqomah. Nanti kalau lagi longgar, Masya Allah, Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, mancep. Muzakarah iman yakin mancep. Tapi hadirin,
Kalau lihat tetangganya mobilnya baru, kok sugih men ya, kok penak men. Saya kok nggak dikasih ya sama Allah, gimana ini, kok nggak adil Allah. Ini berarti tidak istiqomah dalam keadaan iman. Ada musibah, ada kesusahan, marah-marah. Ini namanya orang nggak istiqomah dalam iman. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar istiqomah dalam iman. Insyaallah hadirin. Dalam keadaan apapun yang kita takuti, yang kita cintai, yang kita harapkan, yang kita ikuti adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah hadirin. Istiqomah iman kepada baginda Nabi dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan repot, dalam keadaan longgar, yang kita ikuti, yang kita jadikan panutan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu ketika longgar mau keluar, makominya dihidupkan, jauhlah satunya hidup. Nanti kalau ada masalah, bisnisnya nggak lancar, istrinya ngamuk, sudah nggak ke masjid lagi. Loh Pak, sampeannya kok mboten teng masjid meleh napa? Masya Allah Pak, tesih kathah kerepotan teng griya. Hadirin yang mulia, orang yang seperti ini berarti belum istiqomah ikut baginda Nabi. Orang tuh kalau ikut baginda Nabi harus istiqomah. Repot nggih nderek Kanjeng Nabi, longgar nggih nderek Kanjeng Nabi. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian iman kepada Al-Quran, maka kita harus istiqomah iman kepada Al-Quran juga. Dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, pertimbangan kita hanya satu, bagaimana arahan Al-Quran. Hadirin yang mulia, kadang-kadang orang itu kalau masih longgar, arahan-arahan Al-Quran masih didengarkan. Tapi nanti kalau sudah susah, Qurannya dilupakan, apalan-apalannya lali kabeh. Akhirnya berbuat perkara-perkara yang haram, cari jalan-jalan keluar yang haram, akhirnya malah celaka. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita belajar istiqomah iman kepada Al-Quran. Insyaallah hadirin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita ini juga belajar istiqomah iman kepada malaikat. Tanamkan dalam hati, malaikat ada di kanan kiri kita, ngikuti kita, nyatet amal kita. Jangan kita ini iman kepada malaikat ketika bayan saja, tidak. Kalau bayan, saya ini disertai malaikat. Tapi kalau sudah sendirian lupa, dewe maksiat gak apa-apa. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita belajar istiqomah iman kepada malaikat. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga belajar istiqomah iman kepada keputusan Allah. Amantu bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Belajar iman kepada takdir ketika susah, ketika gembira, ketika longgar, ketika sumpek, tetap berkeyakinan bahwasannya segalanya sudah diputuskan oleh Allah. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, jangan kita ini iman kepada takdir ketika senang saja. Ketika ada orang amplopin, alhamdulillah, ini memang takdirnya rizki untuk saya. Kalau ada orang ngekrom, bantu, nambahi duit ketika mau keluar, masya Allah, alhamdulillah, ini memang sudah takdir Allah. Hari ini saya ditolong orang untuk keluar fisabilillah. Tapi hadirin kalau dapat susah, uangnya hilang, keluarganya meninggal, ya kan? Semuanya ngamuk sama dia, maka marah-marah. Bagaimana dunia ini kok nggak mendukung saya ini? Bagaimana keadaan dunia ini kok nyumpekkan saya ini? Akhirnya marah-marah, berarti dia nggak istiqomah dalam iman. Maka hadirin yang mulia, kita belajar seperti baginda Nabi. Amantu bil qadari, aku beriman dengan takdir. Khairihi wa syarrihi, baiknya buruknya saya iman itu semua dari Allah. Insyaallah hadirin. Khulwihi wa murrihi, dapat keputusan pahit, dapat keputusan manis, tetap iman kepada Allah, yakin semua dari Allah. Insyaallah hadirin. Ini namanya iman kepada takdir. Kemudian terakhir hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, istiqomah iman kepada hari akhirat. Jangan kita ini ingat akhirat ketika sumpah, duit nggak ada, kontrakan belum dibayar.
Istrinya marah terus, sawah nggak panen, kaya ngene iki nang cepet nang akhirat ae ndang mati. Nah, kalau sumpah ingat akhirat. Tapi kalau duitnya banyak lali, insyaallah cek dawa umurku. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya enggak istiqomah kepada iman pada akhirat. Maka kita ini duitnya banyak, duitnya sedikit, tetap siap-siap mati. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang akan mendapatkan surga itu orang yang iman kepada Allah, rukun iman itu, kemudian tsumastaqamu, istiqomah. Maka bagaimana kita ini belajar istiqomah? Insyaallah hadirin. Lah bagaimana biar kita ini bisa istiqomah? Karena manusia ini adalah makhluk yang gampang bosan. Kalau nggak percaya coba kita ini makan pecel terus tiap hari. Nanti lama-lama cari menu yang lain. Kita ini hari-hari makan panggang terus nanti lama-lama bosan. Manusia ini makhluk bosannya nggak karu-karuan. Sehingga sering membuat acara baru. Biasanya istiqomah keluar 3 hari. Wong kok wulan kok metu 3 dino terus ganti acara. Metune 2 wulan pisan ae. Hadirin yang mulia, setelah 2 bulan sekali bosan juga. Orang kok keluar terus 2 bulan sekali. Terlalu cepat. Sekarang setahun sekali aja 3 harinya. Akhirnya lama-lama nggak keluar lagi. Ya begitulah manusia. Manusia ini gampang bosan. Hadir di markas, masa tiap minggu suruh ke markas, ganti acara, ke rumah aja. Menghidupkan amal rumah itu juga perintah Nabi juga. Hadirin yang mulia, akhirnya apa? Amalan ke markasnya lama-lama hilang. Nanti di rumah juga begitu. Orang kok menghidupkan amal rumah saja, hidupkan amal luar rumah, akhirnya nongkrong malah jadi orang-orang nggak bener. Hadirin. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus belajar istiqomah. Insyaallah hadirin. Dan bagaimana biar istiqomah? Kita nggak akan bisa istiqomah kalau kita tidak hidup di dalam suasana istiqomah. Kalau kita ini nggak hidup dalam suasana istiqomah, nanti lama-lama apal-apalannya hilang. Awalnya sholat sof awal, nanti kalau nggak ada suasana, lama-lama sof kedua, lama-lama sof ketiga, lama-lama sof terakhir, lama-lama sholatnya di luar masjid, lama-lama sholatnya di dalam rumah, lama-lama nggak sholat itu. Jadi orang tuh kalau nggak hidup dalam suasana istiqomah, dalam suasana terus-menerus mengamalkan agama, nanti lama-lama orang itu berhenti juga. Maka supaya kita ini bisa istiqomah, kita ini harus membuat suasana istiqomah. Insyaallah hadirin. Lah bagaimana biar kita ini bisa membuat suasana? Supaya kita bisa membuat suasana istiqomah, kita ini harus dakwah setiap hari. Karena suasana yang terbaik sepanjang masa adalah suasana kota Madinah Al-Munawwarah, kotanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah suasana terbaik sepanjang masa. Suasana terbaik sepanjang masa adalah suasana di Madinah. Lah Madinah niku muncul piyambak napa diusahani kalih Kanjeng Nabi hadirin? Diusahani kalih Kanjeng Nabi. Usahane napa? Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Dari pintu ke pintu, dari orang ke orang, ditaskil ngamalne agama, akhirnya terbentuklah suasana istiqomah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin membuat suasana istiqomah, kita harus dakwah. Insyaallah hadirin. Pokoknya orang tuh kalau nggak mau dakwah, nggak mau gerak untuk umat, nggak mau mikir umat, nanti lama-lama suasana itu akan hilang. Hadirin yang mulia, orang itu dikatakan seperti pohon. Kalau pohon itu masih nancep di tanah, disirami terus, dikasih pupuk, maka pohon itu akan hijau terus, mengeluarkan buah terus. Tapi kalau pohon itu dipotong aja, tetap hijau, kenapa kuning hadirin? Kuning apa hijau Pak? Hijau tuh Pak. Pohon dipotong itu masih hijau, diumbar, dangu-dangu kuning. Dan begitu juga kita ini sudah istiqomah dakwah, istiqomah wiritan, istiqomah ngaji. Kalau kita nggak dakwah, ini seperti pohon dipotong terus. Seketika seakan-akan nggak ada apa-apa. Aku nggak tahu metu ya cek sholat kok. Aku nggak tahu metu ya cek ibadah kok. Aku nggak tahu metu ya
terus saya seneng sedekah kok. Berarti metune mboten penting. Ya mboten, cobi mawon. Mengke dangu, salate suwi-suwi mreteli, posone mreteli. Suasana pokoknya rusak. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap individu dari kita harus berdakwah. Insyaallah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ini kalau dakwah tidak meluangkan waktu untuk dakwah, ya tidak akan bisa dakwah. Saya ini pengen sekali dakwah. Melihat orang-orang jauh lah, Masya Allah, ternyuh hati saya. Melihat orang-orang, naskil orang tuh seneng saya. Tapi saya ini belum bisa berangkat ya Pak. Hadirin yang mulia, ya seneng kepada orang dakwah itu sudah bagus. Daripada ngusir kan, lebih baik seneng. Tapi kalau seneng tok, tidak diteruskan dengan keluar, nanti manfaatnya kurang. Hadirin yang mulia, kita melihat makanan itu begitu lezat sekali, sate, gulai, krengsengan. Hadirin yang mulia, maka kita mengatakan saya itu senang sama sate, Masya Allah, cinta mati sama sate itu, apalagi gulainya, betul-betul sedap rasanya. Tapi saya ini nggak punya waktu untuk makan gulai. Kira-kira sate itu bisa kita rasakan apa tidak? Tidak akan bisa kita rasakan. Hadirin yang mulia, begitu juga saya ini senang kepada agama, senang pada dakwah, nggak berangkat, nggih boten bakal ngerasa nih nikmati berjuang. Hadirin. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang niat ingin merasakan lezatnya perjuangan, monggo daftarkan nama. Monggo Pak. Masya Allah. Kita ini sudah merasakan lezatnya tidur, lezatnya makan. Sekarang waktunya belajar, ngerasakan lezatnya agama. Monggo Pak, Masya Allah. Ini dakwah ini penting nih. Kangge anak putu kita nih Pak. Kita mboten dakwah bahaya nih. Monggo. Insyaallah semuanya ini ada di sini.